Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwat iman, ikhwan fillah jamaah ibadah Jumat Masjid Babut Taqwa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang masih memanjangkan umur kita sampai hari ke-10 di bulan Muharram, bulan yang wajib disucikan dengan meninggalkan segala macam bentuk kezaliman dan segala macam bentuk kesyirikan, serta menjalin kebersamaan dengan Allah dengan meningkatkan ketakwaan. Salah satu bentuk ketakwaan di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 adalah al-bir, berbuat baik. Baik berbuat baik kepada kedua orang tua maupun berbuat baik kepada sesama manusia. Dan tema khutbah pada siang hari ini adalah keutamaan birrul walidain, keutamaan berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Keutamaan adalah terjemahan dari kata fadlun, jamannya fadail atau fadilah, yang juga berarti kemurahan hati, kemudian kebaikan, keramahan, kebanggaan, keuntungan, keunggulan, dan keistimewaan. Itulah makna fadlun atau keutamaan. Sedangkan bir itu artinya semakna dengan ihsan, lawan kata dari ifsad. Ifsad itu artinya merusak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ahsin kama ahsanallah ilaika, dan hendaklah kamu berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Berbuat baik kepada Allah adalah beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Dan kalau tidak bisa melakukannya, masih termasuk ihsan. Berbuat baik kepada Allah adalah dengan beribadah kepada Allah, kemudian yakin ketika ibadah itu dilihat oleh Allah, sehingga ibadahnya ikhlas, ibadahnya sungguh-sungguh, ibadahnya serius, tidak asal-asalan, tidak malas-malasan, dan tidak amatiran. Wala tabghil fasada fil ardi, dan kamu jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Kenapa? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena Allah tidak suka kepada orang yang membuat kerusakan. Kemudian bir dimaknai juga sebagai fi'lul khair, fi'lul khairat, yaitu berbuat baik. Dan ini sepadan dengan tarkal munkar. Ketika kita mampu berbuat baik, maka dalam waktu yang sama kita juga harus mampu meninggalkan segala bentuk kemunkaran. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kata Rasulullah, ya Muhammad, jika engkau selesai sholat, maka ucapkanlah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khaira
wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Jangan lupa ya. Setelah selesai sholat, kata Allah kepada Rasulnya, wahai Muhammad, ya, jika engkau selesai sholat, maka ucapkanlah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, sesungguhnya aku memintamu kemudahan, kekuatan dan kelapangan ya, untuk berbuat baik, untuk meninggalkan kemunkaran, serta untuk mencintai orang miskin ya, setelah sholat. Jadi sholat itu tidak hanya sebatas ibadah ritual yang dimulai dengan takbir ditutup dengan salam, tapi ada ibadah kontekstualnya yang erat kaitannya dengan sosial. Misalnya pertama berbuat baik, yang kedua meninggalkan kemunkaran, dan yang ketiga mencintai orang miskin. Jadi bohong kalau orang sholat tapi masih ya, tidak berbuat baik. Orang sholat masih saja ya, melakukan kemunkaran, dan kemudian sholat tapi tidak peduli dengan orang miskin. Berarti sholatnya itu hanya sebatas ritual saja, tidak ada asarnya, tidak ada dampak positifnya ya. Kemudian yang selanjutnya ya, ini masih lanjutan dari doa setelah sholat yang dipesankan Allah kepada Rasulnya. Wa idza aradta ya, bi ibadika fitnatan ya, faqbidni ilaika ghair maftun. Ya Allah, seandainya engkau akan menimpakan suatu bencana kepada suatu kaum, maka cabut nyawaku sebelum engkau timpakan bencana itu. Karena hari itu ada dua ya. Dan ada yang mengatakan hari itu ada 7 ya, dari Ahad sampai Sabtu ya. Ada yang mengatakan hari itu ada 3, hari sekarang, hari kemarin, dan hari esok. Tapi sejatinya ya, hari itu juga ada 2, yaitu hari untung dan hari sial. Hari untung adalah hari di mana orang mati husnul khotimah. Sedangkan hari sial adalah hari di mana orang mati tertimpa bencana. Kita minta kepada Allah, dimanapun kita berada, kalau Allah hendak menimpakan bencana, jangan sampai kita mati karena bencana. Karena itu adalah hari yang sial bagi orang yang mengalaminya. Apalagi bencananya itu bencana terdahsyat, yaitu hari kiamat. Jaga iman, jaga takwa, jaga Islam. Insya Allah orang yang menjaga imannya, menjaga takwanya, menjaga Islamnya, pertama aman dari bencana, dan kemudian tidak akan mengalami yang namanya bencana yang terbesar, hancurnya alam semesta, yaitu hari kiamat ya. Kemudian berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177 ya, ternyata berbuat baik itu ya, pilarnya itu ada 6. Jadi orang berbuat baik kepada siapapun, baik kepada Allah, kepada orang tua, maupun kepada karib kerabat, tetangga dan sebagainya, itu tidak akan tegak manakala pilar ya, yang menopangnya tidak ditegakkan. Pilar yang pertama adalah iman ya. Jadi berbuat baik itu dasarnya iman ya. Iman kepada Allah diantaranya, iman kepada akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada para nabi dan sebagainya. Ada 6. Yang kedua, pilar yang kedua yang dapat menopang tegaknya ya, kebaikan itu adalah amal soleh ya. Tidak hanya sekedar beramal, tapi amalnya amal soleh ya. Amal ya, yang sesuai ya, dengan perintah Allah, yaitu Al-Quran, dan contoh Rasulnya yaitu As-Sunnah. Itu baru dikatakan amal soleh ya. Nah, di antaranya adalah apa ya? Berbagi harta, berbagi materi ya, kepada yang ya, yang dicintainya, dan materi harta yang dikeluarkan juga yang dia cintai ya, sehingga dia akan punya sifat pelit.
Kalau memberikan yang dia cintai itu pelit. Tapi kalau kita bisa berbagi kebaikan dengan yang kita cintai, itulah albir dan itulah amal soleh. Di antaranya kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada ibnu sabil, kepada pengemis atau yang minta-minta, dan termasuk untuk membebaskan perbudakan ke hamba saya. Itu pilar yang kedua. Pilar yang ketiga adalah ibadah. Jadi orang berbuat baik tapi kemudian tidak ibadah, malah maksiat, maka kebaikannya itu tidak akan tegak, malah sirna, rapuh dan amruk. Wa aqamas shalah wa ataz zakat. Ini kebaikan yang utama, berupa ibadah, yaitu mendirikan sholat. Sholat berjamaah di masjid, bukan hanya yang wajib saja, tapi juga yang sunat, yang dilakukan di rumah. Jadi di luar rumah ada masjid, di dalam rumah ada musola. Itulah yang dimaksud dengan aqamas shalah. Kemudian wa ataz zakat, menunaikan zakat, baik zakat perdagangan, zakat pertanian, sampai zakat fitrah dan zakat mal. Kalau tidak melakukannya, berarti kebaikan itu rapuh, tidak akan tegak. Dan yang keempat, akhlak mulia, yaitu diantaranya menepati janji, kemudian sabar dalam segala keadaan, baik ketika sabar yang berkaitan musibah yang menimpa dirinya, atau musibah yang menimpa orang-orang atau yang ada di dekatnya, rumah kebakaran, mobil hilang dan sebagainya, atau musibah yang ada kaitannya dengan peperangan. Itu harus disikapi dengan sabar, dan itu adalah pilar dari berbuat baik, termasuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi sholat, zakat, tapi tidak baik sama orang tua, itu berarti pilarnya nggak kuat. Sekarang kemudian berbuat baik kepada orang tua tapi tidak sholat dan tidak zakat, sama nilainya. Dan yang kelima, benar dan jujur. Benar dan jujur. Sekarang banyak orang yang ahli, banyak orang yang terampil, banyak orang yang pintar, banyak orang yang profesional, banyak orang yang bisa diajak kerjasama, tapi susah untuk mencari orang yang jujur, orang yang benar. Makanya ketika Allah berbicara tentang kebaikan yang dilandasi dengan iman, kemudian dengan amal soleh, kemudian dengan ibadah, kemudian dengan kesabaran, Allah menutupnya dengan kalimat ulaikal ladzina shadaku. Mereka itulah orang-orang yang benar dalam berbuat baik. Kemudian yang keenam, yang terakhir, pilar dari berbuat baik kepada orang lain, kepada orang tua, adalah ketakwaan. Wa ulaika humul muttaqun. Jadi mereka berbuat baiknya itu tidak hanya benar, tapi kemudian dicatat sebagai orang yang bertakwa, yang pantas mendapatkan ampunan dari Allah, serta surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Aqulu qouli hadza. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua sejatinya adalah bersyukur kepada orang tua, dan itu diperintahkan setelah bersyukur kepada Allah, Jadi dijelaskan ini wasiat Allah, perintah Allah kepada manusia, untuk berbuat baik, diantaranya kepada ibunya yang mengandungnya, menyusuinya. Kemudian karena kebaikannya itu, kata Allah, anishkurli, kamu harus bersyukur kepadaku. Kemudian walidaik, dan bersyukur kepada kedua orang tua. Ilaikal masir, kepada ilaikal masir, kepada pula tempat kembali. Jadi kalau kita yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah, maka modal utamanya adalah bersyukur kepada Allah dengan ibadah kepadanya, dan bersyukur kepada kedua orang tua dengan berbuat baik kepadanya. Ini disandingkan, menunjukkan agungnya, sucinya ketika seorang anak
berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian ternyata berbuat baik kepada kedua orang tua itu disandingkan dengan mentauhidkan Allah dalam ibadah. Setelah kita mentauhidkan Allah dalam ibadah, tidak melakukan kesyirikan, maka perintah yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua, baru kepada yang lainnya. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah sudah bikin SK, ya, bikin ketetapan yang tidak bisa diubah itu. Yang pertama, ya, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja, dan kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, baru kemudian kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, kemudian sahabat dekat, dan ibnu sabil, ya, serta kepada hamba sahaya. Ya. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Orang yang tidak ibadah kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, dan tidak berbuat baik kepada orang tua dan sesama manusia, itu termasuk orang yang dibenci oleh Allah, yaitu orang yang sombong dan membanggakan diri. Terakhir, ya, ada seorang yang datang kepada Nabi, kemudian minta izin untuk berjihad. Ya. Jadi kalau mau mati syahid itu pertama harus beriman, ya, kepada Al-Quran, harus beriman kepada rukun iman. Setelah itu mendaftarkan diri sebagai mujahid. Jadi ada orang yang datang mendaftarkan diri sebagai mujahid, tapi kata Rasul, ya, apakah kamu masih punya ibu dan bapak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata orang itu, na'am. Iya, kalau gitu hendaklah kalian berjihad, ya, di jalan Allah dengan cara berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang tua, kemudian kita meninggal lebih dulu daripada orang tua kita, maka statusnya matinya mati syahid. Insya Allah kita akan masuk surga. Dan ternyata berbuat baik kepada orang tua itu bukan hanya, ya, semasa hidup, tapi juga ketika orang tua itu sudah meninggal. Inilah, ya, mulianya berbuat baik kepada orang tua. Di antaranya apa? Ya, di antaranya, ya, dengan berbuat baik kepada orang-orang yang orang tua berbuat baik kepada orang itu. Jangan sampai putus silaturahim, ya. Kemudian doakan orang tua itu. Kemudian, ya, mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dalam waktu yang sama perlihatkan, ya, akhlak yang mulia. Tidak membentak, tidak menghardik, kemudian berkata sopan, santun, hormat, dan kemudian rendah hati di hadapan orang tua. Itulah birrul walidain yang kemudian, ya, disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita, insya Allah anak kita akan berbuat baik kepada kita. Jadi kalau kita ternyata anak kita tidak berbuat baik kepada kita, bisa jadi ini bahan evaluasi, bahan introspeksi, bahwa kita dulu tidak berbuat baik kepada orang tua. Tapi kalau kemudian dulu kita berbuat baik kepada orang tua, sekarang anak kita tidak berbuat baik kepada kita, ini adalah ujian dari Allah, ladang pahala buat kita untuk mendakwahi anak kita, menasehati anak kita sehingga menjadi anak yang saleh. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Sekian dan demikian. Mohon maaf apabila ada salah kekurangan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana afriqna sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriqna sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum wal afwa minkum walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.